masih banyak juga nggak sih orang yang ya, terutama mungkin skateboarders atau ini kita lagi bicaranya khususnya skateboarders ya. Karena kan olahraga kan luas banyak. Iya. Orang kita itu kayak cepet puas nggak sih menurut Mas Didi untuk mencapai sesuatu tuh? Ah udah, gue udah ini terus jatuhnya proud sama sombong. Banyaknya kayak begitu nggak sih kita itu? Itu balik ke pribadi masing-masing. Tapi intinya sekarang adalah skateboard udah jadi sesuatu yang komersial yang digunakan untuk menarik jadi people generator. Ya. Jadi Gue setuju. ya ada kafe bikin skatepark, Ya. orang datang bukan ke kafenya, tapi mau main skate-nya dulu, udah rame, kafenya automatically. Jadi people generator to come to the public facility. Berarti ada kekuatan skateboard di dalamnya. Nah, itu orang cuma sampai ke komersial aja. Artinya kalau mau prestasi mungkin belum dipikirin oleh orang-orang sekarang. Tapi kalau komersial udah dipikirin. Iya. Jadi tergantung orang lihatnya di mana gitu. Luar biasa ya pandangan Mas Didi, luar biasa. Agak lah. Itu cara pikir aja lah. Aduh, nggak busuk. Ya. Akrab. Ayo gini dong. Bisa harusnya di kita mungkin ada 1.000 atau 100.000 orang kayak Mas Didi, jadi bisa ini apa Bakal pemikirannya, visinya, misinya, Iya. terus ngebawa sesuatu menjadi ke kancah yang lebih besar Ya, itu. itu kewajiban kita semua ya, bukan cuma gua dan lo Betul. gitu, tapi semuanya ya. Iya. Mesti punya awareness terhadap itu gitu. Iya. Benar banget. Ya haruslah kita juga sebagai penerus Iya. harusnya punya pemikiran itu. Gitu. Iya. Jangan Tapi masa sampai- kita kan udah selesai kalau untuk main, Oh, ya iya. kan? Lu jangan lupa lo untuk gitu ngebawa skate harusnya. Kita Tetap sebenarnya ada, kita Mbak sebenarnya punya loh. Hmm. Anggi itu udah jalanin tuh. Anggi udah bikin dengan event-event yang gudang garam lah, dengan pro apa itu kan yang gua lihat ya. Terus juga banyak teman-teman kita yang udah coba bikin event-event gitu. Itu orang-orang yang mesti didukung gitu. Ya, walaupun sekarang udah sinerginya udah nggak satu. Beberapa organisasi, tapi paling nggak tetap ada lah gitu. Soan lah ya, silaturahmi Iya, ya. gitu. Paling nggak olahraga harus ada eventnya. Iya. Event itu jadi katalisator. Wah, si itu udah bisa itu di event ini, gila nih. Iya, Orang iya. ini compete lagi, bikin lagi trik yang lebih sulit lagi. Oh, ini bisa jadi semua tuh berkompetisi. Kalau nggak ada itu, mereka perlu panggung kan? Iya. Panggungnya di mana? Tidak ada medianya ya. Iya, di kompetisi nggak ada. Di mana-mana nggak ada. Gua Iya, bisa ini iya. nggak ada yang tahu. Gitu. Dulu Roni bisa melon, frontside melon. Iya. Gila Roni di situ frontside melon. Alvin gila Divert doing this. Tuh orang-orang langsung hype man, langsung mau coba juga gitu. Tapi kalau nggak ada medianya, nggak ada yang menyampaikan atau nggak ada fasilitas yang Iya, panggung gitu nggak terjadi. Gitu. Itu harus dipikirin turun. Iya. Bukan harus dipikirkan, harus dilaksanakan. Salah. Pikirin mah terus-terusan. Dipikirin tanpa dilakukan tidak akan terlaksana. Iya. Ya kan? Tapi kalau dilakuin dengan pemikiran yang matang, Cuma sesuatu ada niat, itu akan menjadi Iya. Cuma ada Gitu. niat no action ya percuma. ya itu. Ya kan? Benar. Benar. Yoi. Lumayan ya. Gila ya, Bincang-bincang dengan banyak ya, banyak Mas banget. Didi. nih. Dalamnya ini. Dalam hal-hal yang kita nggak tahu nih, Iya, dia jadi tahu Iya. ya kan. On the record atau off the record? On you know or you don't know? Or no. Pokoknya banyak tentang Mas Didi ini. Nah, Vin, tapi nih, Ya. beliau triathlon juga loh, Vin. Oh iya. Triathlon apa namanya? Ya triathlon. Coba lu triathlon tahu nggak apa aja? Maraton. Salah ya Mas? Triathlon tuh 3 olahraga dipertandingkan dalam satu satuan waktu. Malu gua. Itu 3 olahraga. Oh, yaitu makanya namanya triathlon. Ya. Nah. Berenang, sepeda, dan lari. Makanya viewer kan ada yang nggak tahu, iya kan? Viewer ya. Ah, viewer. Viewer. Ya. Ya. Bukan lu kan? Iya, Tahu viewer. Iya, gua Iya. Nah, saya tertarik kalau olahraga ini bukan karena saya pengen semua olahraga saya cobain, enggak gitu. Di dalamnya ini ada 3 olahraga yang tidak bisa diandelin satu olahraga saja. Misalnya kita jago sepeda, kita bisa ikut triathlon karena kita udah punya kemampuan sepeda. Nah, menariknya olahraga ini membutuhkan endurance. Artinya kalau perlu endurance kita harus punya disiplin untuk berlatih kan gitu. Jadi
ada cara hidup yang disiplin dari olahraga ini dapat gitu. Terus kemudian kita harus berpikir bahwa ada 3 step dalam pertandingan ini yang harus kita persiapkan dengan baik. Artinya step-step itu harus kita rencanakan dengan baik gitu kan. Nah, kita nggak mungkin bisa melaksanakan itu sendiri tanpa ada pelatih-pelatih yang udah tahu atau teman-teman yang komunitas yang satu pikiran apa semua. Nah, disitulah tercipta komunitas yang saling memberikan informasi. Sangat indah sekali komunitas triathlon ini, saling berbagi, saling humble. Semakin tinggi prestasinya, semakin mereka mau share sama orang. Akhirnya saya jatuh cinta sama olahraga ini gitu. Dan saya menekuni ini juga untuk kesehatan diri saya, karena saya berpikir bahwa dengan kita sehat, kita itu jauh posisinya resiko untuk kita sakit gitu. Daripada kita mesti masuk rumah sakit karena nanti di hari tua kita, lebih baik kita mempersiapkan dini gitu ya. Nah, olahraga ini memberikan harapan kepada saya untuk bisa hidup sehat gitu. Kedua, olahraga ini juga punya teman-teman yang banyak, punya bisa sekalian bersosialisasi dan network untuk usaha juga, temu si A, temu si B gitu ya. Jadi menyenangkan deh gitu olahraga ini. Jadi itulah kenapa saya ada di triathlon gitu ya. Kurang lebih gitu. Itu yang terakhir itu yang di Sumatera ya, pernah ya, Mas Di kalau nggak salah. Sumatera ya. Terakhir saya di Palembang ya. Iya itu ya Palembang ya. Itu Palembang di kompleks olahraga yang terbaru bekas Asian Games ya. Itu per berapa tuh sepedanya? Berapa itu jaraknya? Lari jarak pendek. Disebutnya Olympic distance itu berenangnya 1.500, sepedanya 40 km, larinya 10 km. 1.500 pendek. Pendek. Gua sama Rodi mah ya kan tenggelam. Di pertengahan tenggelam. 1.500 meter. Itu nyebrang pulau? Enggak. Itu santai. Dia ada pulau buatan di sana. Oh, gitu. Itu berenang santai. Danau buatan berenang santai. Ya kompet lah. Enggak, maksudnya kan 1.500. Ya race namanya juga. Kompetisi, masa ya santai. Ya. Di Dufan aja santai mah. Ya udah santai aja. Oh ya slow. Kalau wisata namanya. Pariwisata namanya kalau renang santai. 1.500 ya. Step teratasnya adalah Ironman. Ironman itu renangnya 3.800 meter, sepeda 180 kilo, sama larinya 42 kilo. Itu saya laksanakan 14 jam lebih ya. 14 jam terakhir di Australia. Jadi itu sama persiapannya 1 tahun lebih gitu. Nah, dengan olahraga itu kita menjadi punya motivasi yang mungkin itu juga memberikan kita ya, selain skateboard, triathlon dan olahraga lain, dimana kita berkompetisi atau kita itu berolahraga, kita punya jiwa yang kuat untuk hadapin kayak masa-masa pandemi kayak gini gitu ya, bahwa kita punya daya juang gitu, nggak bakal nyerah gitu, nggak akan berhenti dengan tekanan apapun juga gitu. Nah itu banyak kita dapetin di olahraga yang semacam ini gitu. Kayak skateboard, mau jatuh kayak apa, kalau nggak mau jatuh jangan main skate. Kita udah tahu bahwa kita pasti jatuh, tapi gimana jatuh yang benar kan kita mesti belajar. Kita sakit berdiri lagi, bangun lagi, itulah olahraga ya, sportivitas dan individual building karakternya juga dapat di situ gitu. Ini kalian nih kalau misalnya ngeliat Mas Didi tahun 90 sama sekarang sama, nggak ada beda. Nggak ada beda. Setuju gak? Setuju. Iya kan? Setuju. Bener loh Mas. Bener. Alhamdulillah. Jadi bisa dibilang awet 90-an. Iya, gue tadi pertama ketemu gue bilang Mas Didi. Iya sama. Nggak ada beda-bedanya. Kaget gue. Alhamdulillah. Pas gue ketemu lagi lu kan, kok lu norak sih kayak gitu kan. Lalu gue. Pas gue ketemu lu, loh kok ini bulet. Tapi bener, apa namanya? Asli bener-bener. Kelihatan ya Mas Didi. Fit ya kan, terus segar, udah gitu. fresh. Kalau cewek-cewek nih ngomong kencang banget, ya kan? Lihat Mas Didi. Ya kan? Lu detail ya. Iya, Detail. makanya kelihatan kalau Mas Didi tuh atlet. Iya. Iya kan? Thank you. Iya. Luar biasa banget. Gue pengen banget kayak gitu. Nah, sama Lari gue dari juga. kenyataan gitu. Nah, Mas Didi kan banyak nih, maksudnya menggeluti
Yes, banyak banget tuh skateboard lah, lari lah, triathlon ya. Triathlon Ya. Triathlon. Ya. Nah, Mas Didi tuh sebenarnya kan kalau kita lihat nih sangat sibuk ya di dunia olahraga ya. Nah, caranya Mas Didi untuk membagi nih antara olahraga, bisnis, keluarga lah. Iya. Gitu. Gimana itu? Kita bicaranya sebelum ya, waktu sebelum pandemik lah ya. Sebelum pandemik. Karena gue juga bingung nih, Mas Didi kan sibuk banget ya. Iya sih. Iya, Tapi bener, kayaknya udah di sini lagi, bisa ngebagi udah di sini gitu. lagi gitu. Kalau kita lihat di sosmed, kalau kita Iya. kepoin ya. Tapi gak kepo. Kalau di sosmed di sini gue main semua nggak ada yang kerja. Main itu, semua, itu, iya. itu salah satu orang juga bertanya, lu kapan kerjanya? Gitu. Iya, Padahal iya. gue kerjanya lebih banyak kerja daripada main. Gitu. Iya. Tapi gue gak pernah posting kerja gue. Benar. Nah jadi sebenarnya sih kita itu kan harus bisa multitasking ya. Nah project itu kan kita kan nggak harus kita sendiri yang bekerja. Gitu. Iya. Kita punya tim yang bisa bekerja. Nah, itu kan ada tugasnya masing-masing A, B, C, D. Nah, di setiap tim itu kan punya pemimpin-pemimpinnya kan. Nah, jadi kan kita nggak perlu ngomong sama si pekerjanya, kita cukup punya berbicara sama pemimpinnya aja. Yeah. Nah, selama pemimpinnya itu sudah memberikan kita informasi dan itu semua informasi itu sudah sesuai dengan keinginan kita dan arahnya sudah benar, kita sama supervise gitu, ya kan. Kita harus mempercayai mereka yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, gitu, ya kan. Nah, mereka punya tanggung jawab, punya tugas, punya kewajiban, punya hak, jalankan, gitu, ya kan. Kita kontrol. Nah, kita kontrol kan artinya kita cuma melihat supervisi nggak kerjanya. 24 jam kita ada di situ. Nah, di waktu-waktu senggang itulah kita berlatih olahraga. Nah, biasanya saya melakukan olahraga itu sebelum jam kantor sih. Pagi dari jam 6 sampai jam 8, jam 8 mandi, jam 9 sudah di pabrik atau udah di kantor. Kemudian pulang sore, saya kalau masih mau melakukan olahraga kecil masih jalan. Sabtu Minggu saya benar-benar nggak mau kerja. Saya benar-benar untuk keluarga. Kalau anak saya kan udah pada besar, jadi mereka punya busy, punya waktu sendiri lah gitu. Iya. Jadi saya pengen anak-anak saya ini bisa punya waktu sama saya. Nah, itulah Sabtu Minggu kita pergi makan, olahraga bersama. Kadang olahraga juga kita sama-sama berempat naik sepeda. Tapi bedanya bareng gitu ya. Bareng gitu. Jadi kalau dulu zaman saya masih umur 20 sampai 30 saya pergi sendiri itu, walaupun saya udah nikah saya weekend pergi mountain bike, pergi ke gunung. Sabtu Minggu pergi motocross, pergi skateboard, pergi semua pergi, ninggalin istri anak gitu. Tapi sekarang anak-anak saya yang pergi. Karena mereka udah dewasa kan. Iya. Jadi saya bilang, wah ini udah kebalik nih. Iya. Udah ketemu nih. Iya. Oke, jadi saya mesti kasih waktunya ke mereka gantian gitu. Nah, jadi itulah cara saling ngisi gitu. Nah,